Hi everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Kali ini udah gila! Hai gengs, kalian pasti pernah dengar kan? Sebuah kasus tentang anak adopsi yang mirip-mirip sama cerita film The Orphan yang waktu itu juga sempat viral. Tapi kan kalau dalam kasus itu, lebih kepada kasusnya ternyata si anaknya tuh umurnya udah tua, tapi ngaku-ngakunya masih kecil karena memang postur tubuhnya itu memang terlihatnya seperti anak kecil karena mempunyai kelainan. Cuman pada akhirnya ada klarifikasinya juga kok, dimana semua yang dituduhkan kepada dia nggak semuanya benar. Nah tapi di dunia yang udah gila ini, ada versi sadisnya lagi nih, yang bener-bener sekarang nih plek-ketiplek sama filmnya The Orphan. Karena anak adopsinya itu dengan tega membunuh keluarga yang sudah merawatnya, gengs, untuk merebut posisinya. Jadi di sini ada sebuah keluarga yang maksud hati pengen nolong seorang anak nih yang ceritanya katanya anak yatim piatu, terus diberikan kehidupan yang layak, tapi malah berujung malapetaka. Pokoknya mirip banget sama film The Orphan, dimana kejadian viral ini tuh dialami oleh keluarga Maguire yang tinggal di San Isidro, Barangay Bagong Tapay, Kota Batu Utara, Filipina. Keluarga Maguire sendiri itu terdiri dari bapak, ibu, dan memiliki 2 orang anak. Ya tipe-tipe keluarga berencana, 2 anak aja cukup. Dan sebenarnya kehidupan mereka ya udah lengkap, udah bahagia, geng. Sang bapak ini berprofesi sebagai guru, sedangkan ibunya sebagai kepala sekolah. Dan mereka sayang banget sama kedua anaknya tadi. Anak pertamanya itu adalah seorang perempuan bernama Chrissy Gwen Maguire, berusia 18 tahun atau biasa dipanggil dengan Gwen. Dirinya terkenal sebagai anak yang pintar, gampang bergaul, dan punya banyak teman. Nah, Gwen ini sendiri punya adik cowok bernama Chrissy Louis Maguire atau biasa dipanggil dengan Louis, yang berusia 16 tahun dan juga terkenal sangat pintar, suka bermain baseball, jadi suka olahraga, dan punya cita-cita menjadi pengacara. Kebayang dong, berarti ini keluarganya bener-bener apa ya, keluarga bagus lah dari segi sosial sama pendidikannya, geng. Hingga di bulan Juli tahun 2021 kemarin tuh, tiba-tiba si Gwen tadi, anak pertama, berkenalan dengan salah satu pengasuh dari kerabat keluarga mereka yang bernama Jenny Sebiel, yang saat itu usia Jenny adalah 17 tahun. Ya mungkin karena ini bisa dibilang seumuran ya, beda setahun doang. Gwen tadi kan 18 tahun, si Jenny 17 tahun, dan sama-sama perempuan nih, jadinya mereka jadi sering deket. Soalnya curhat-curhatan. Sampai suatu hari, jadi sini curhat ke Gwen tentang pekerjaannya sebagai pengasuh. Kalau katanya dia ngerasa capek, kalau paginya nih misalkan dia harus sekolah, terus pas pulang nih masih harus ngasuh 2 anak di rumah majikannya buat tambahan duit. Ya pokoknya ngeluh aja gitu kerjanya, kayak lu pada. Kalau belum ngeluh kan nggak afdol gitu ya. Nah, si Jenny sendiri bilang ke Gwen kalau dia memang harus bekerja paruh waktu seperti itu perkara dirinya adalah yatim piatu yang sebelumnya dia ini tinggal dan diasuh sama lembaga sosial di Filipina. Jadi dia terpaksa, dia harus mandiri cari duit sendiri di umurnya yang jatuhnya udah beranjak mau dewasa, kan udah 17 tahun. Makanya kan ada lagu tuh, takut tambah dewasa, takut aku kecewa, takut tak seindah yang kukira. Tapi sebenarnya, geng, itu mah bisa-bisanya doang. Karena ternyata ya diketahui si Jenny ini masih punya orang tua lengkap, orang tuanya ada bapak ibunya. Tapi emang konteksnya udah cerai gitu, jadi broken home. Dan ditambah lagi ternyata si Jenny ini punya 3 saudara kandung yang tinggalnya di luar kota. Cuma semua kenyataan itu memang tidak diketahui sama si Gwen. Ya biasalah, si Jenny ini jual cerita sedih biar menarik simpati gitu, menarik Telkomsel. Salah, itu mah provider ya. Ibarat orang baik mah emang selalu digituin, dimanfaatin mulu. Karena Jenny tahu nih si Gwen hatinya lembut kayak gue. Jadi cerita-cerita hidupnya tadi tuh dikasih bumbu-bumbu, pakai karangan gitu, pekarangan kebon ya. Yang alhasil si Gwen yang ngerasanya iba dan jadi care banget sama Jenny. Ngomong gak si Gwen nih sama bapaknya, memohon mereka nih untuk mau membantu si Jenny dengan menjadikannya anak angkat. Ya awalnya sih bapaknya sebenarnya nggak begitu setuju ya, tapi karena Gwen ini terus mohon-mohon, dan sebenarnya permohonannya itu konteksnya baik lah ya, mau nolong kehidupan orang kan mulia. Bukan kayak lu kalau mohon-mohon ke orang tua tuh mintanya dibeliin handphone baru atau keluar dugem gitu, kagak ada manfaatnya lu mintanya. Makanya permintaan dari si Gwen ini tadi tuh dikabulin, yang mana si Janice beneran diangkat anak sama keluarga Maguire. Yaudah, setelah tinggal bersama nih, si Janice ini sangat disayang dan dimanjain juga sama bapak ibu Maguire. Pokoknya nggak ada dibeda-bedain lah, mau anak kandung, mau anak angkat, semuanya diperlakukan sama. Semua kebutuhannya juga dipenuhi, termasuk mau nyekolahin Janice juga sampai nanti nih ke bangku kuliah. Lah kurang baik apa coba ada orang begitu. Namun setelah Janice masuk ke keluarga mereka, mulailah muncul kejadian-kejadian janggal. Seperti di bulan Agustusnya, bapak dan ibu Maguire ini tahu-tahu kehilangan celengan yang berisi sejumlah kayak semacam 10.000 peso, atau kalau dirupiahin tuh 2,8 jutaan. Lah kan lumayan gede duit segitu. Kalau bangsa hilangnya goceng apa ceban ya bisa aja keselip gitu kan di kantong, atau diambil tuyul lah. Tapi ini satu celengan hilang, dan celengan itu ditaruhnya di dekat jendela kamar tidurnya mereka, geng. Jadi aneh banget. Intinya pokoknya yang tahu letak celengannya itu ya keluarga dalam rumah aja. Tapi di awal kan nggak tahu nih siapa yang ngambil. Besokannya nih secara nggak sengaja, Gwen mergokin Janice lagi masukin celengan itu diam-diam ke tasnya, geng. Karena udah ke gap, ditanya lah kan sama Gwen. Akhirnya Janice mau nggak mau yang ngaku
Lo orang ketekep basah. Di situ Janice kayak nangis-nangis gitu minta maaf. Bilang, saya hilaf. Ya cuma dengan tahu sifat Janice begitu ya. Adiknya tadi si Louis, itu jadi sebenarnya udah nggak suka nih sama si Janice nih. Karena kan dianggapnya, ya lalu baru berapa bulan aja udah berani nyuri. Tapi tetap aja saat itu Janice masih dimaafin, geng. Dan masih dibiarkan juga tetap tinggal di rumah tersebut. Singkat cerita, setelah 5 bulan tinggal bersama, Janice ini pinter nih, pelan-pelan dia berusaha mengambil hati bapak dan ibunya serta Louis. Karena dia mempunyai rencana untuk menyingkirkan Gwen. Soalnya ternyata si Janice ini menyimpan rasa iri sama si Gwen. Bener-bener toksik banget ya ini orang ya. Pada jelas-jelas lo yang paling sayang dan yang selalu ngebelain ya si Gwen. Orang sampai dia diangkat anak gara-gara ke si Gwen. Mohon-mohon, gede banget gue sama nih orang. Ada ya orang yang gak tahu diri gitu ya. Abis bayangin nih, saking baiknya si Gwen, dia sering banget ngebeliin kayak baju-baju buat si Janice dan barang-barang lainnya juga. Sampai rela ngerjain PR sekolahnya si Janice juga, gengs. Di kalau gue mau gak banget. Orang masuk suka ngelunjak ya. Cuma ya tetap aja nih, di mata Janice, Gwen yang segitu baiknya itu bukanlah kakak yang perhatian, melainkan saingan terberatnya dia. Udahlah, emang udah susah nih kalau orang udah busuk hatinya kayak begitu tuh. Hingga akhirnya di tanggal 10 Desember 2021 kemarin, sang bapak ini tahu-tahu mendapatkan telepon dari si Janice waktu dia lagi ada di sekolah lagi ngajar ya. Si Janice dibilang begini nih, "Papa pulang ke rumah sekarang, rumah dalam keadaan berantakan." Nah, kali itu tuh adalah kali pertama si Janice memanggil bapak Magot dengan sebutan papa. Karena biasanya manggil kayak Pak gitu. Ya arah-arah ke lebih ke formal. Jadi kan di sini bapaknya kayak hah? Adik apa lu tau-tau manggil papa? Nah ternyata setelah itu juga si Janice ini menghubungi ibu Magot, tapi lewat SMS doang. Dibilangnya, "Mama tolong aku sekarang," gitu di SMS-nya. Sama juga gengs nih, itu kali pertamanya si Janice manggil mama atau nyebut mama. Biasanya kayak bu gitu, formal kan. Nah cuma ternyata pada saat itu sang ibu ini lagi nggak megang HP, jadi belum sempat baca SMS-nya. Gimana yang buru-buru pulang duluan jadinya si bapaknya tuh. Begitu bapaknya sampai rumah nih, buka pintu, keadaan rumahnya udah berantakan banget gengs. Tapi yang paling mengejutkan di sana adalah bapaknya itu melihat dua anak kandungnya, yaitu Gwen dan Louis, sudah tergeletak di lantai tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Si bapak langsung panik kan, sambil teriak-teriak manggil Janice, Janice gitu. Soalnya kan tadi yang ngomongin dia si Janice. Gak lama tau-tau terdengar ada suara pintu dari kamar mandi itu kebuka, tret gitu. Yang ternyata Janice keluar, abis selesai mandi gitu, rambutnya masih basah. Ngapa Pak begitu? Apa nggak kacau? Ini ada dua orang tewas tuh di ruang tengah. Dia sempat-sempatnya nyantai mandi. Ngeri psikopat nih, gengs. Melihat hal itu ya bapak juga bingung ya. Kok bisa ini dua anaknya meninggal? Tapi ini kuntilanak satu nih selamat nih. Malah mandi dulu lagi. Gak lama tau-tau polisi juga datang tuh. Dan langsung menyusuri TKP. Yang ternyata memang si Janice itu juga nelpon polisi untuk datang nih sebelumnya. Dengan bilang katanya kalau rumahnya itu kemasukan perampok. Nah di rumah tersebut, polisi menemukan 3 buah senjata yang dipakai pelaku untuk melakukan aksi kejamnya itu. Yang pertama ada tongkat baseball, lalu ada pisau daging, dan ada sebuah palu. Dimana memang terlihat kondisi Gwen dan Louis itu kayak abis diajar habis-habisan dan ditusuk di berbagai area tubuhnya secara brutal dengan alat-alat tadi, sehingga polisi menetapkan kalau sepertinya kasus ini bukanlah suatu kasus perampokan rumah, melainkan sebuah pembunuhan dengan motif dendam pribadi dan sakit hati. Soalnya memang ternyata nggak ada tuh yang namanya barang berharga hilang di rumah tersebut. Otomatis Janice ini langsung diinterogasi dong sama polisi. Lah dia satu-satunya orang yang selamat pada saat itu di rumah dan sebagai saksi juga berarti ya. Dan menurut cerita Janice, pada siang itu katanya dia melihat ada 3 orang pria yang nggak dia kenal atau masuk ke dalam rumah. Karena ketakutan, Janice langsung lari ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari dalam. Pokoknya nih kalau versinya dia, karena dia mengunci diri di dalam kamar, jadi dia bisa selamat dari si pelaku itu atau perampoknya. Cuman kan polisi nggak segampang itu dibodoh-bodohin. Soalnya polisi ini memang menemukan banyak banget kejanggalan-kejanggalan aneh dari ceritanya si Janice. Kayak si bapaknya sama polisinya sendiri, itu ditelepon Janice sekitar jam 3 sore kan. Sedangkan Gwen dan Louis itu diperkirakan dihabisi nyawanya kira-kira di jam 2 siang. Nah logikanya, si Janice ini kan harusnya bisa langsung telepon dari dalam kamar ya waktu dia lagi ngunci diri. Atau chat siapa gitu kayak minta bantuan. Dan dia udah ngeliat katanya ada perampok datang. Tapi ngapain dia malah menunggu 1 jam kemudian? Soalnya diketahui juga, ternyata dia sempat-sempatnya update status di Facebooknya sebanyak 3 kali untuk meminta pertolongan sebelum akhirnya dia nelfon dan SMS ke bapak ibu Magot. Berarti kan dia punya akses, dia lagi megang HP, geng. Nah, yang lebih mencurigakan lagi, 3 alat bukti yang tadi ditemukan, itu semuanya punya keluarga Magot dan berasalnya dari dalam rumah. Tongkat baseball yang digunakan sebagai alat membunuh tuh adalah tongkat baseballnya punyanya si Louis. Nah, kebetulan kamarnya Janice itu adalah kamar hibahannya si Louis, di mana seharusnya si tongkat baseball itu disimpan di kamarnya itu. Nah, jadi kalau si Janice ini bilangnya tadi ngunci diri di dalam kamar, kenapa tau-tau perampoknya bisa ngambil itu tongkat baseball? Kan lagi di dalam kamar dikunci katanya. Kan ayah waya. Terus senjata yang tadi palu. Nah itu sebenarnya palu punya bapaknya yang diletakkan tersembunyi di ruangan cucian di bawah dan sengaja disembunyiin gitu letaknya. Dan yang tahu cuma orang rumah doang. Jadi gimana bisa nih ada pelaku yang ujuk-ujuk ngambil itu palu gitu? Padahal kayak letaknya diumpetin. Kecuali perampoknya indigo kali itu. Nah saat menelusuri TKP lagi, polisi juga nemuin ada sebuah kantong kresek di dalam rumah yang agak mencurigakan isinya, geng. Yang isinya tuh
baju dan daleman punya laki-laki gitu, tapi udah penuh darah. Cuman sampai sekarang, pemilik baju dan daleman itu masih menjadi misteri itu punya siapa. Belum ketahuan, gengs, karena itu bukan punya Louis atau punya bapaknya. Nah, cuman poin yang paling mencurigakan banget dan bikin kesel, yang tadi kok sempat-sempatnya si Janice ini pakai adegan mandi, sementara di depan kamar mandinya ada 2 mayat. Ya nggak wajar dong ya. Jadinya polisi ini meyakini kalau jangan-jangan Janice ini memang sengaja mandi buat ngilangin barang bukti. Ya apalah sidik jari atau darah yang melekat di tubuhnya. Karena banyak banget hal yang mencurigakan seperti itu. Akhirnya polisi terus-menerus ngejar si Janice untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya Janice pun mengaku kalau iya, dialah yang membunuh Gwen dan Louis. Namun tetap saja polisi sebenarnya menduga kayaknya ada seseorang yang membantu si Janice untuk melakukan pembunuhan tersebut. Karena kan kalau dilihat dari postur tubuhnya si Janice ini kan kecil, umurnya juga 17 tahun, lebih muda daripada 2 kakaknya. Yang mana apalagi si Louis nih laki-laki gitu kan, masa nggak bisa ngelawan si Janice? Makanya tadi tuh ada baju dikresek yang udah penuh darah. Itu dicurigai memang laki-laki yang membantu si Janice. Dan saat polisi mencari tahu motif utama kenapa nih si Janice bisa berbuat sekejam itu sama keluarga yang sayang banget sama dia, udah diangkat anak. Kalau ditelusuri lagi nih, kalau dipikir-pikir, pada hari itu kan si Janice untuk pertama kalinya memanggil orang tua angkat mereka dengan sebutan papa dan mama. Nah, mungkin nih motif Janice itu pengen menjadi anak satu-satunya di keluarga Maguire. Karena dia ngerasa iri sama kasih sayang yang diterima oleh Gwen dan Louis dari bapak ibunya. Sakit sih. Berdefinisi ini dikasih hati, tapi mintanya dada ayam crispy. Ekstra saus sambal ya mas. Melunjak. Namun karena kasusnya ini masih bisa dibilang ya kasus baru ya. Tentunya selain persidangannya memang masih digelar, motif sebenarnya dari Janice ini itu belum benar-benar terungkap juga, geng. Cuman karena semua netizen ini kan di mana-mana juga jiwanya pada detektif tuh. Nah, di Filipina netizen yang pada kesal dan kepo itu langsung mencari tahu jejak digitalnya si Janice. Dimana nih ada yang menemukan sebuah postingan Facebook tapi udah lama banget, sekitar tahun 2013 dari lembaga sosial Filipina, dimana di postingan itu terlihat foto Janice yang masih kecil yang dinyatakan sebagai anak hilang. Cuman gak ada yang tahu persis kenapa si Janice ini bisa dikatakan anak hilang. Padahal kan ternyata dia punya kedua orang tua yang masih hidup. Maksudnya ini hilang apa dia kabur atau memang dibuang sama orang tuanya. Nah, karena hal ini banyak masyarakat yang langsung mengkait-kaitkan dan teringat sama film The Orphan. Kalau di film itu kan udah diadopsi nih, tapi pengen lebih, pengen menggantikan posisi sang istri. Karena ternyata kan dia bukan anak kecil, tapi udah perempuan dewasa yang kondisi tubuhnya kayak anak kecil. Kelainan genetiknya normal lah. Dan dalam kasus ini, dia ini udah diadopsi, tapi pengen menggantikan posisi anak kandung gitu. Apa kabar dunia? So, itu sebuah kasus yang bener-bener nggak habis pikir. Ada orang senggak tahu diri itu dan jahat banget hatinya, jujur. Bener-bener mirip ya sama film The Orphan ya. Lagi-lagi nih kasus mirip sama film, heran gua. Dan tentunya mana ada sih orang tua yang ikhlas gitu, sebaik hatinya kayak apaan. Mau memaafkan kejadian kayak gini kagak ada. Ya logika aja. Udah bagus diangkat anak, tapi balasannya begitu. Jadinya sampai saat ini, orang tua Gwen dan Louis itu masih memperjuangkan keadilan buat mendiang kedua anaknya, gengs. Ya semoga aja kasus ini bisa cepat selesai ya, dan menemukan putusan yang seadil-adilnya. Bergegetan gua. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya belum ya. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta like-nya juga, diklik tuh tombol like-nya. Follow juga Instagram gue @hirotara_rifan. Sampai jumpa di kasus misting selanjutnya. Assalamualaikum.